Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rifai. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video dari matkul perekonomian Indonesia, yaitu dengan judul Entrepreneurship Syariah. Oke. Dan di sini ada 4 soal. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah saya ulangi lagi. Kebijakan fiskal adalah menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter lebih berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang dan demi menstimulasi keadaan ekonomi. Oke. Soal nomor 2. Menjelaskan peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi pasar. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian pasar yaitu alokatif, yaitu mengalokasikan SDE agar pemanfaatannya optimal dan efisien. Yang kedua, peran distributif, mendistribusikan SD, kesempatan dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Yang ketiga yaitu peran stabilisatif, memelihara stabilitas perekonomian. Yang keempat yaitu peran dinamisatif, menggerakkan proses pembangunan agar cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Sekarang fungsi pemerintahannya. Yang pertama yaitu menyediakan kerangka hukum dan sosial. Contohnya membuat peraturan dan menyediakan pengadilan, menyediakan informasi dan pelayanan untuk membantu ekonomi berfungsi lebih baik, membangun sistem moneter, menetapkan dan menegakkan hak-hak kepemilikan properti. Yang kedua, fungsi menjaga persaingan. Contohnya membuat dan menegakkan peraturan anti persaingan usaha tidak sehat, mengatur monopoli alamiah. Yang ketiga, menyediakan barang dan jasa publik. Contohnya menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat atau tidak ingin disediakan oleh pasar seperti pertahanan nasional. Yang keempat, mengatasi eksternalitas. Contohnya seperti pajak untuk mengurangi eksternalitas negatif seperti polusi lingkungan. Subsidi untuk mendorong eksternalitas positif seperti pendidikan. Eksternalitas muncul ketika pihak ketiga harus menanggung biaya atau memperoleh keuntungan terkait tindakan produksi atau konsumsi dari tumpahan produk, bukan langsung ditanggung oleh produsen ataupun konsumen. Yang terakhir, redistribusi pendapatan. Contohnya seperti tingkat pajak pendapatan yang semakin tinggi bagi orang kaya daripada yang miskin, menyediakan jaminan sosial dan bantuan bagi anak-anak yang membutuhkan, pelayanan kesehatan dan bantuan kesehatan. Yang terakhir, stabilitas ekonomi. Contohnya menggunakan anggaran pemerintah dan atau jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi pengangguran. Buat soal selanjutnya. Menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah di antaranya. Pertama, sebelumnya pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan. Yang pertama, pengeluaran rutin. 1. Belanja pegawai. 2. Belanja barang. 3. Subsidi. 4. Angsuran dan bunga utang pemerintah.
Sedangkan pengeluaran untuk pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Dibedakan atas dua, yaitu pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan rupiah, terus pengeluaran yang dibiayai dengan bantuan proyek. Oke, soal selanjutnya menjelaskan sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Penyebab pengeluaran pemerintah yaitu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dan masyarakat penerima layanan. Yang kedua, peningkatan penyediaan suplai layanan pemerintah dari para penerima layanan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, meningkatnya ketidakefisienan pemberian layanan. Oke. Dan itu adalah semua soal dari tugas perekonomian Indonesia. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah atau menyinggung. Dan mohon maaf jika saya lebih sering jarang melihat ke depan, ke arah kamera. Karena saya sambil membaca. Dan oke, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.